Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat wa afiah, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita di pagi Ahad ini bersama-sama kita melaksanakan daripada kewajiban sholat kita, yang mana sholat ini adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan bahwasanya yang pertama kali ditanya kelak di hari kiamat itu amal kita, yaitu sholat. Yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab. Jadi bila sholatnya baik, nilainya bagus, maka semua amal itu dianggap bagus, dan juga sebaliknya. Oleh karenanya sholat ini imaduddin, tiang agama. Agama itu akan berdiri, agama Islam itu tiangnya adalah sholat. Dan sholat ini diajarkan oleh Nabi kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti mana kalian melihat aku sholat. Nah, ini sholat ini. Lihatlah aku sholat, begitulah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti mana melihat aku sholat. Dalam hadis juga, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku cara manasik kalian, cara haji. Jadi kita ini beramal itu harus dengan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi kita Muhammad, cara Nabi kita Muhammad. Jadi sholat bagaimana melihat Nabi Muhammad? Sholat yang melihat Nabi kita Muhammad adalah para sahabat, melihat sholatnya Nabi, bagaimana takbirnya Nabi, apa yang dibaca oleh Nabi, semuanya itu dilihat oleh sahabat. Sahabat melihat, dilihat oleh tabi'in. Salat itu, tabi'in melihat gurunya, para sahabat, oh sholatnya seperti itu, begitulah Nabi kita sholat. Kemudian tabi'in sholat, muridnya tabi'in, begitulah seterusnya hingga kita ini. Sholat kita ini melihat daripada cara guru kita sholat, cara imam kita sholat. Seperti itu Nabi kita memerintahkan sholat ini supaya kada salah. Amun di buku aja, mun kada melihat prakteknya bisa salah. Jadi ilmu sholat ini ilmu belajar praktek. Kayak menyupir juga, menyupir itu bila teori aja, bila kedada pendamping. Nah ini caranya. Makanya ilmu kita ini kebanyakan melihat, dengan praktek itu lebih kuat daripada sekedar teori. Orang begawi di bengkel itu teorinya tuh bisa kedada, kitab tuh kedada. Yang ada hari-hari melihat di bengkel tuh, kayak apa orang menambal ban, kayak apa dan seterusnya lah. Akhirnya bisa, dan bisa itu memang bagus. Begitulah sholat juga Nabi harapkan seperti itu. Nah kita bagaimana? Kita mengikuti cara imam kita sholat. Imam kita dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya, menyambung hingga sahabat dan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah jadi guru itu harus menyambung sanadnya. Bila sanad itu kadang menyambung, terputus, maka nanti ilmu agama ini asal-asalan saja. Makanya ada hadis itu nanti bahwasanya berbagai macam tingkatan hadis. Hadis sahih itu ada 5 syaratnya. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif.
Hadis sahih itu yang pertama ittisalul sanad, bersambungnya sanad. Jadi dari guru itu jelas Imam Bukhari dari gurunya ke sahabat kepada Nabi kita Muhammad. Bahwasanya hadis ini memang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, jelas. Nah begitulah ilmu itu bersambung ya. Ilmu itu bersambung sanadnya. Begitu juga sholat itu bersambung sanadnya. Makanya seorang imam itu memang harus memiliki guru yang bersambung sholatnya. Tidak hanya cara sholat, juga ilmunya bersambung, fikihnya bersambung dengan gurunya, hingga ke Nabi kita Muhammad SAW. Adapun perbedaan ulama daripada masalah fikih ini bagus. Makanya ada 4 mazhab: Imam Abi Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ini semua ulama mengakui 4 mazhab ini adalah cara kita semuanya untuk mengambil ibadah, cara mereka seorang mujtahid. Jadi kita mayoritas Indonesia ini ya, di Mesir, beberapa negara, di Yaman juga itu mengambil mazhab Imam Syafi'i. Kalau di India kebanyakan, Pakistan, Bangladesh itu Imam Abi Hanifah. Di Saudi ya sebagian, di Arab Saudi, di Jeddah, Mekah itu Imam Hambali, sebagian juga Maliki, di Madinah mazhab Imam Maliki. Makanya bila sholat di Masjidil Haram itu nanti karena imamnya pada kelihatan di mana imamnya nih. Ya kan? Soalnya di belakang kita di muka. Ini Ka'bah kalau sumpah yang kita situ. Kan dari imamnya di mana? Imamnya di tengah-tengah. Bolehlah makmum di muka, imam di belakang. Boleh. Mazhab Imam Maliki boleh. Kalau Syafi'i kada boleh. Wajib makmum di belakang. Sekurang-kurangnya mata batis. Nah, mata ini di belakang mata batis imam ya, itu di muka daripada mata batis makmum. Jadi nah seperti ini gambarannya, ini sahnya. Seperti itu bila makmum berdua orang, sunnahnya sebelah kanan bila berdua. Kata Nabi kita, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini hadis sahih. Perbedaan pendapat para ulama itu makna yang pertama, ini rahmat daripada Allah, sehingga tidak menyulitkan umat ini untuk beribadah. Dengan adanya cara-cara yang banyak, Allah ingin hamba-hamba ini mendapatkan semua kebaikan dengan cara yang mereka kehendaki. Karena setiap kehendak kita ini, hati kita ini condong kepada sesuatu yang beda-beda, kadang-kadang sama. Bahkan Nabi kita minta untuk umat menjadi satu hati, tidak Allah kabulkan. Jadikan umatku satu hati. Kata Allah, tidak, umatmu tidak mungkin bisa satu hati. Berbagai macam nanti terpecah belah ya, baik secara mengamalkan agama, tapi semua itu rahmat. Apapun cara mereka, Allah ingin hamba ini dengan semangat mereka mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kita banyak mengajarkan cara-cara ibadah, cara-cara tuntunan ibadah, kada sama berataan. Sehingga bagaimana mazhab kita ya, diantaranya Imam Syafi'i, beberapa ibadah sholat beda dengan yang lain. Itu tidak mengapa, rahmah. Tidak perlu kita mendebat, tidak perlu kita mengarasi, karena kalau mereka punya pendapat masing-masing. Kalau makna yang kedua adalah setiap berbagai macam lapisan kegiatan, aktivitas ya, profesi manusia ini itu adalah rahmat, karena saling bantu membantu. Ada yang alim dengan ilmunya, ada yang ahli pengobatan, dokter dengan pengobatannya, ada yang ahli bangunan dengan membangunnya, ahli
Semua itu adalah perbedaan kita. Manusia ini adalah rahmat daripada Allah Ta'ala sehingga bisa memakmurkan bumi ini untuk kebaikan. Nah, kalau semuanya sama malih, jadi berbagai macam aktivitas orang, kemampuan orang, keahlian orang, ahli masing-masing, kelebihan masing-masing, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para taat. Nah, kemudian di dalam sholat ya, ternyata itu ada yang rukun itu bila ditinggalkan sholatnya tidak sah. Seperti rukun sholat ada 17 ya, takbiratul ihram, niat kan, itu kada boleh, kada dibaca berniat Al-Fatihah. Nah, itu bila kada dilakukan batal sholatnya, kada sah ya. Kemudian ada sholat itu sunnah. Nah, sunnah ini bila dilakukan, sholat itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang sekedar menyelesaikan rukun. Rukun itu ada dua, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun secara lisan bacaan, rukun gerakan dalam sholat itu. Jadi kalau sunnah-sunnah sholat ini tambahan sholat ya, kesempurnaan sholat, ibaratnya itu hiasannya sholat, keindahannya sholat. Sholat itu sudah indah, cuma diperindah lagi ya. Artinya begitulah, di dalam sholat itu ada hal-hal yang disunnahkan. Dan sunnahnya itu nanti fungsinya orang yang suka melaksanakan sunnah. Dan sunnah itu Nabi kita mengajarkan, setiap sunnah itu pahalanya besar. Setiap sunnah itu ya, orang yang dikatakan oleh Nabi kita, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku. Jadi sunnah ini banyak fadilahnya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia bersama aku di surga. Jadi yang pertama, orang kalau ingin dapat cinta Nabi itu orang yang suka sunnah Nabi. Sunnah Nabi, bukan kewajiban, bukan sunnah. Ada wajib tapi sunnah. Sunnah ini ditinggalkan boleh-boleh saja, tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan boleh. Nah, di dalam sholat ini ternyata ulama mengumpulkan di dalam sholat ini ada 1000 sunnah. Ada 1000 sunnah. Berapa jumlahnya? 1000. Bujurlah kira-kira. Ya, Bapian menghitungi 1000 sunnah itu. Di mana aja sunnah? Sembahyang itu sampai 1000. Kira-kira dari takbir sampai salam tuh adakah terbayang 1000 sunnah di situ, di dalam situ. Nah, begitu kata ulama. Ya, saking luasnya daripada ilmu. Makanya kita ini jangan sampai merasa cukup dengan ilmu, seperti mana kita tidak pernah cukup dengan harta. Ada yang pernah merasa cukup dengan harta dunia ini. Kata Nabi kita, laukana ibnu Adam, seandainya manusia ini diberikan satu gunung emas, bisi tambang emas, bukan batu bara, emas. Ampun ninya, satu gunung, berapa ton gunung itu baratnya? Ampun sidin, handak 2 gunung. Ada pernah merasa puas manusia ini? 2 gunung diberi, handak 3 gunung. Nah, ini sifat manusia. Tidaklah kata Nabi kita mereka berhenti untuk kepuasan daripada harta dunia ini kecuali menutup mulut mereka turab, itu tanah, itu mati. Bila sudah mati, tertutup tanah muntung, habis sudah daripada dunia. Nah, itu kita dunia seperti itu. Dengan ilmu sebenarnya ini yang lebih pantas, yang lebih berharga. Kita tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. 1000 sunnah tadi di mana aja? Di mana kita belajar? Pernahkah mendengar 1000 sunnah daripada sholat?
Yang saya bacakan pertama tadi qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid 'alal muslimin, itu syair ampunnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq, kitab fikih. Itu beliau itu kitab fikih beliau dibaca di Nusantara ini di pondok-pondok pesantren. Ya, disyarahkan oleh Imam Nawawi Banten. Dijelaskan kitab beliau itu oleh Imam Nawawi Banten Al-Jawi. Jadi beliau itu waktu muda, Habib Abdullah ini dengan sanak beliau tulak dari kampung ke pondok ke madrasah, itu sambil berjalan batis murajaah 500 sunnah sholat. Nanti bulikannya 500 sunnah sholat bulak balik itu sambil mujakarah 1000 sunnah sholat. Jadi ada 1000 sunnah sholat, begitulah ulama sampai menghitung ya. Nah, sebagai tanda dan bukti ini 500 dulu ya, ulun cicil dulu. Ini kitabnya 500. Khamsumi'ah sunnah min sunanis sholah. 500 sunnah daripada sunnah-sunnahnya sholat ala madhabil Imam Syafi'i ya, pada madhab Imam Syafi'i. Ini 500 sudah. 500-nya biar cari seorang ya. Nah, 500. Nah, di dalam 500 sunnah sholat ini terbagi 3. Yang pertama sunnah sebelum sholat, hendak sembahyang itu ada sunnahnya ya. Sunnah di saat sholat dan sunnah setelah sholat, imbas sembahyang itu kan. Tapi kebanyakan di saat sembahyang, situ tak kumpul sunnah. Nah, di dalam 500 sunnah ini, di sini sebelum sholat misalnya disunnahkan azan, kan wajib azan itu, kan bapak kan tenang azan, ya sunnah. Yang penting orang sembahyangan, azan kadada azan, sembahyang itu wajib, ya. Kemudian sunnahnya qomat, iqomah. Nah, ini sebelum sholat ya. Kemudian 3 sunnah memakai pakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus untuk sholat itu. Nah, di sini dalam riwayat sunnah memakai baju itu dua lapis, itu juga sunnah. Ya, tapi salapis, baju salapis, 2 lapis. Ya boleh juga salapis ya, betapih aja, asal menutup aurat aja sah. Pak salapis, tutup sini, lutut tertutup, di atas pusat, sholat sah. Tapi bila 2 lapis, 2 helai kain, sunnah. Apalagi banyak helai kain ya. Sampai ada macam-macam jubahnya, lidahnya ya. Itu lebih lagi menambah kesunahan sholat. Sunnah juga berminyak wangi ya, memakai minyak wangi. Jadi di antara sunnah para nabi itu memakai minyak wangi. Para nabi itu mereka senantiasa wangi dan harum. Itu nabi sudah. Jadi bila berparak lawan nabi pasti tercium bau harum. Itu sebelum sholat. Juga sebelum sholat itu sunnah memakai daripada selain pakaian rida, ini rida, kain rida. Sunnah memakai kufiyah, peci, sunnah. Ada wajib pakai peci, tapi sunnah. Ya. Jadi bila orang sembahyang kada bawa kufiyah, sah sholatnya. Tapi bila pakai peci itu sunnah. Kemudian memakai imamah, bolang, sunnah dalam sholat. Ini mau alim kada alim pakai bolang itu sunnah. Ini harus tuan guru aja, kada mensumbahyang lah. Tapi pun keluar jangan. Lah kalau ditakoni orang pian guru kah? Ya. Takoni orang, ini apa hukumnya? Kada kau menjawab,
gara-gara pakaian tadi, babolang tadi. Kalau sembahyang kada apa-apa, kena kajol na sembahyang. Ya, ada viral juga, di musola ini aja, mengeluarkan kemana-mana, nah itu bahaya. Itu sunnah sebelum sholat itu. Kemudian juga sunnah juga meratakan shaf kalau dalam berjamaah, shaf diratakan. Ya. Nabi kita itu beliau sampai menghadap ke sahabat, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Bila ada ditegur Nabi kita, ratakan shaf, kata Nabi kita. Sawu sufufakum, luruskan, rapatkan shaf kalian. Fa inna taswiyatus shaf min tamamis shalah, kesempurnaan salat itu shaf yang rata. Jadi Islam itu suka kerapian ya. Ke rata itu apa ya? Kerapian lah di dalam barisan. Ya, Islam itu agama yang mengajarkan keindahan kerapian di dalam salat. Ini di dunia tentara ini dipakai. Tentara itu kan bawa pina miring, pasukan itu berbaris manu bendera gitu, mengibarkan bendera rata lubang biar rata benar kawa ya, mengibarkan bendera aja kawa rata. Latihannya bahari-hari, ini udah latihan nih di muka kantor wali kota ya, semalam bulan bersepedaan lewat. Nah sudah latihan, hanya subuh itu ditutup jalan ya, ada latihan paski. Nah, latihan itu berapa puluh orang tuh, 50-an ada pasukannya yang mengibarkan bendera ini, latihan supaya rata tuh Bang. Kita hendak sholat ini itu sekedar di hadapan bendera merah putih supaya rata dengan ya mentakdim, bahasanya menghormati untuk pengibaran sangsaka merah putih rata ini. Ada nang camu atau ada. Bagaimana kita mengibarkan daripada jadi untuk sholat itu shaf itu termasuk ya, kita mengagungkan perintah Allah. Sholat jauh merah putih dengan sholat tidak ada apa-apanya. Ini sholat, ini bendera, cuman ya tadi ya, makanya Nabi kita seperti itu, ratakan, luruskan shaf kalian. Kata Nabi kita bahkan kalau shaf kalian tidak lurus, maka hati-hati kalian pun tidak pernah bersatu. Jadi tanda orang di kampung itu bersatu hatinya, saling tolong menolong, saling ya menjaga keamanan, ketentraman. Lihat ketika sholat itu ya jamaahnya, masing-masing kama atur, mengatakan memaraki kawan, shaf lurus dan rapat. Ya, jadi kata Nabi kita, luruskan dan rapatkan. Dalam riwayat yang lain banyak riwayatnya tentang shaf ini aja ya. Ulama kayak apa? Shaf yang lurus, nah itu bahari kededapan garis seperti inilah. Hendak lurus ada garisnya, jadi garis ini membantu supaya lurus ya. Lurus yang pertama mengumpati garis ya, itu lurus atau rata. Rata itu nanti garis ini ujung tumit di ujung garis, ukurannya tumit. Nah tumit itu di ujung garis itu rata, berataan biar. Rapat itu ukurannya apa? Rapat itu ini pundak ini ukurannya pundak. Pundak ini tidak ada lubang, lain dibatis di pundak lah. Jadi pundak kita ini ukuran manusia itu di pundak, lebar awak manusia di pundak, lain dibatis. Batis ini lain sudah. Jadi bila pundak ini sudah tergantuklah sedikit, bahasa kita itu rapat hukumnya. Jadi jangan salah paham, rapat itu lain di batis. Batis itu hanya lurus, yang hendak rapat itu di pundak. Karena lain-lain membatis itu ngalih. Ada yang terbiasa berdirinya, tapi berdirinya karena ngalih punya harus batis itu kan harus bersampuk itu jarapat ya ada lahnya pundak itu.
Nah itu sebelum sholat. Juga sebelum sholat itu sunnahnya kita membaca ta'awud, berlindung. Karena orang bila sholat itu syaitan datang memaraki, memberikan bisikan-bisikan supaya sholat kita ini kada sempurna, kada khusyuk. Lalu kita ta'awud. Bahkan ta'awud ini tidak hanya sebelum sholat. Di saat baca Al-Fatihah pun sunnah membaca ta'awud. Ya, Imam Syafi'i mengatakan sunnah di rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat tidak sunnah ta'awud tadi. Ada yang juga tetap, tapi boleh. Ya. Nah sebelum sholat ta'awud juga disunahkan, tidak hanya di saat hendak baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, hanya takbir. Bahkan disunahkan juga membaca surah An-Nas. Nah, digabung aja langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Situ ada kalimat Al-Qur'an dari keburukan waswas khannas minal jin alladzina yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas bisikan di hati manusia. Di hati bisikan. Nah, memang syarat sholat itu tidak ada khusyuk. Kalau Imam Ghazali mengatakan wajib khusyuk, bila kada khusyuk kami anggap kada sah. Imam Ghazali berat. Ya, tapi fikih kita umumnya khusyuk itu kada wajib, kada rukun sholat. Itu masalah adab hati kita, adab batin. Tadi adab zahir, itu adab batin. Adab batin ini riwayatnya bahwasanya bila manusia itu menghadap Allah Ta'ala sholat, ya, maka Allah menghadap dirinya, zatnya menghadap. Ya, bila menoleh Allah mengatakan, hai hambaku, kenapa engkau menoleh keluar daripada pandangan sholat? Jadi pandangan sholat itu kan nanti ada ya, sunnahnya. Ya, nah, nanti kita ini dulu sebelum sholat dulu itu membaca surah An-Nas. Di situ ada kalimat berlindung daripada bisikan syaitan, supaya hati kita itu terhindar, karena kita kadang-kadang menangkis syaitan ini kada kelihatan. Jadi berlindunglah Allah Ta'ala, minta tolong. Sholat kita pun sebenarnya ditolong oleh Allah Ta'ala. Kita itu kada kau sembahyang bila kada ditolong. Bi rabbi qiyami, dengan Tuhanku aku bisa berdiri beribadah. Makanya orang yang sholat ini kan setelah sholat itu disunahkan istighfar. Ya Allah, ini sholat. Padahal sholat ini kan ibadah. Kenapa kau buat bukan dosa? Kenapa Nabi menyuruhkan istighfar? Karena sholat kita ini masih banyak yang tidak sempurna. Ya, masih banyak yang tidak sempurna. Jadi membaca surah An-Nas. Nah kemudian juga di sini disunnahkan, ya, di dalam madzhab Imam Syafi'i itu melafadzkan niat sebelum takbir, melafadzkan. Dilatih dulu lah dengan lafadz, dengan lisan. Ya, sholli fardhu subhi, Allahu Akbar, ya, sholli fardhu subhi, ya, melafadzkan niat. Jadi niat itu ada 3 aja. Yang wajib usolli fardhu subhi, qasad usolli fardiyah, dan ngarang sholatnya. Nah kalau makmum ditambah makmuman supaya dapat pahala jamaah. Ya, seandainya tidak membuat makmuman, sah sholat pian, tapi kada dapat pahala jamaah. Yusuf nih pian kada makmuman sah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Tapi bila makmuman dapat pahala jamaah. Nah kecuali sholat Jumat itu pian kada wajib makmuman. Ya, sholli fardhu Jum'ah, Allahu Akbar, sah. Bukan sah itu, sah dapat pahala jamaah, ya, bukan sah sholatnya, ada sholatnya sah.
Nah itu imam yang wajib imaman. Kenapa? Karena Jumat itu wajib berjamaah. Jadi bila wajib kada perlu lagi makmuman. Tapi 5 waktu ini kan kada wajib berjamaah. Bila hendak berjamaah biar bertambah niat makmuman. Nah, makanya kan bila ada yang masbuk, ada tulang nang masbuk umpat nang di belakang itu sah. Padahal ini kada jadi. Ya, itu kalau imam dia kada wajib. Imaman kada wajib. Tapi kalau Jumat imaman wajib. Artinya wajib itu imaman harus membuat imam supaya dapat pahala jamaah imaman. Ya. Jadi melafadzkan niat itu sunnah, melafadzkan supaya menghadirkan itu kada luput di dalam hati. Ya. Nah kemudian di saat kita takbir, di dalam hati kita itu melafadzkan niat, artinya membuat niat, menghadirkan niat itu wajib. Ya, melafadzkan niat sunnah, membuat niat ketika takbir wajib. Nah ini masuk seperti mana berwudu. Ya, ketika membasuh muka langsung melafadzkan niat wudu. Ketika Allahu Akbar sahajaku sholat wajib subuh wajib. Tapi ada yang sunnah menyebutkan jumlah rakaat dalam hati sunnah, menyebutkan menghadap kiblat dalam hati sunnah, ya, menyebutkan ilallah itu sunnah, menyebutkan adaan atau qadaan itu sunnah. Di dalam hati sahajaku sholat subuh, ya, 2 rakaat menghadap kiblat, adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah itu banyak dapat sunnah bila membuat niat seperti itu. Ya, yang wajibnya sahajaku sembahyang fardu subuh makmuman aja itu di hati. Tapi bila membuat itu sunnah jumlah. Jadi kada berjumlah rakaat pun kada apa-apa. Ya, jadi imam nanti tergantung. Imam tadi bila inya cepat berarti sidin kada membuat ini sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar itu paling sahajaku sembahyang fardu subuh imaman. Ada contoh apa? Allahu Akbar ya. Nah, dia itu membuat banyak. Untung niat tuh kira itu. Nah, lah. Nah. Jadi mana? Ini sunnah ya. Tapi pulang nang handap tadi kata guru kita. Nah, kalau guru kita itu ya Habib Umar itu beliau pendek takbirnya. Habib Umar kalau jadi imam Allahu Akbar ya. Ya. Habib Umar gitu takbirnya salat 5 waktu. Allahu Akbar ya. Keras ya dan cepat. Kalau guru-guru kita Banjar nih terlambat Allahu Akbar. Ya, itu menghendak niat banyak. Kenapa guru kita pendek ya? Karena beliau lebih mendalami makna takbir daripada sekedar menyempurnakan sunnah. Ini beda kedudukannya. Jadi lebih merasuk ke rahasia kalimat takbir. Yang wajib tuntung, tapi lebih daripada harus fokus ke sunnah itu adab zahir. Adab batin meresapi makna Allahu Akbar. Itu diresapi di dalam hati. Nah, itu mereka. Itu beda lagi sholat seperti itu. Ya kita ini latihan dulu seperti ini. Ya kalau ini sudah mantap, dilatih lagi bagaimana makna takbir yang sesungguhnya. Mana takbir yang sesungguhnya. Jadi mereka itu. Jadi sehingga kesunnah ini kada fokus artinya karena kalau mereka dengan membuat ini nanti buyar makna takbir itu kurang karena fokus ke sunnah. Jadi adab zahir ada adab batinnya. Mereka lebih mendahulukan adab batin. Kita ini adab zahir ini artinya harus dulu dilatih. Nanti kalau sudah sempurna adab zahir, kita latih adab batin kita dalam sholat tadi. Sehingga kalimat takbir ini luar biasa. Ada seorang ulama namanya Imamul Haddad, itu
beliau takbir itu mihrab mushola beliau itu retak. Gara-gara takbir beliau Allahu Akbar retak itu. Kada tahan menyandang besarnya makna takbir yang bersehingga anugerah itu tembok ini kada tahan. Masih sekarang masih ada bekasnya itu. Ya, masih ada. Nah, kita sering ziarah ke Hadramaut di Tarim itu mihrabnya beliau ada retaknya Bang. Bekas beliau takbir tidak direnovasi, tidak ya, tetap gitu sebagai bukti takbirnya orang luar biasa. Kita ini takbir sudah mahayabang, kadang ngerti makna, tapi kita ada apa itu latihan, tapi itu memang itu rahasia daripada tingkatan sholat kita masing-masing ya. Nah, ada sama, tapi kita wajib dulu belajar yang sunnah-sunnah ini supaya kalau sudah naham hanya kita melatih ke tingkatan yang berikutnya. Kita ini jangankan tembok tisu aja kada terbang dengan takbir kita. Takbir mereka tuh seperti itu. Ya. Nah, tapi ini dalam sunnah tadi membuat Allahu Akbar. Karena kita kada tahu fokus mana takbir kan. Ya. Nah, tapi kalau sudah mantap ini karena ini sunnah dahulukan yang lebih afdal yaitu rahasia makna sholat karena khusyuk. Khusyuk ini adab batin yang harus kita tekankan. Yang harus kita dahulukan khusyuk ini ya. Nah, kemudian bagaimana juga sunnah mengangkat tangan, kedua tangan di saat memulai takbir. Nah, ini sudah masuk ke dalam sholat takbir tadi. Nah, dalam sholat sudah mulai disunahkan mengangkat kedua tangan. Ini sunnah, ada wajib lah. Mun pian kada mengangkat tangan Allahu Akbar boleh. Tapi mengangkat tangan ini sunnah ya, mengangkat tangan. Sunnah ini kan pekerjaan Nabi. Sahabat melihat Nabi, oh Nabi ngangkat tangan Nabi. Sudah dibuatkan riwayat. Nabi sholat Nabi seperti ini. Nah, sahabat melihat. Ini pekerjaan Nabi mengangkat tangan ini. Bukan riwayat kata Nabi kita, saya kalau sholat mengangkat tangan. Kadang itu kisahnya. Sahabat melihat Nabi sholat, lalu di kanan Nabi adalah Nabi sholatnya seperti ini. Begitu nanti dalam hadis, kanan Nabi adalah Nabi makan seperti ini, adalah Nabi berjalan seperti ini, adalah Nabi senyum seperti ini. Riwayat sahabat. Ya, sahabat itu menceritakan. Jadi ada sunnah itu ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi itu sunnah. Seperti takbir ini perbuatan Nabi, tidak diucapkan, tapi perbuatan Nabi diikuti sama sahabat. Ucapan itu banyak hadisnya, sudah jutaan hadis itu ucapan sabda Nabi. Ucapan sabda itu sudah jutaan hadis. Jadi mengangkat kedua tangan itu sunnah. Nah, di dalam mengangkat kedua tangannya ada 10 sunnah nanti. Seperti ini, Allahu Akbar. Ini 10 sunnah di dalam ini. 10 sunnah. Bagaimana 10 sunnah itu? Mengangkat tangan ketika Allah angkat. Yang berduhulunya ada berduhulu. Allahu Akbar berduhulu sidin mandak. Yang sunnahnya kena dulu. Allah hanya angkat. Nah, jadi itu 1. 2, bar hanya andak. Allahu Akbar bila bar tuntung. 2 sudah sunnahnya. Ya. Yang ketiga di sini tangan terbuka tidak tertutup, tidak pakai sarung tangan. Kemudian juga tangan itu terbuka, tidak rapat dibuka. Keempat, membukanya sedang. Kelima, membuka juga sunnah. Cuma bila membuka sedang, nah jadi 5. Membuka ini 4. Ya, jadi tadi 2 sudah kan? Allahu Akbar 2. Tangan kada pakai sarung tangan 3. Kemudian jari-jari terbuka 4. Terbukanya sedang 5. Nah, terbuka. Kemudian tangan ini telapak marah ke depan. Ya, kedua ini. Berapa nggak orang selesai ya. Macam-macam orang mangkatnya kada melihat Bang ibaratnya asa-asa kayak pakai. Ini kita nih ngalih bila kada melihatnya kada bujur-bujur. Tentara tuh kada kaupian hormat nih kada kau terbalik itu. Ditinjak ditendang bahannya tuh Bang. Melihat kalau rapi.
Soalnya kayak inilah. Ulun bahari kayak ini SD ulun bahari kayak ini. Kada diajari melihat Kang daripada melkai ini aja lalu lu. Kada rapi. Ya, kalau tertinggal sunnah, tertinggal sebuting. Kayak tadi kan nangka ini membuka aja. Memang satu sunnah, mengangkat tangannya sudah hormat, cuman bila nangka ini, nah hormatnya pas. Ya. Nangka ini sunnah, cuman membukanya sedang, kada mencakar. Nah, ini sunnah yang kelima. Kemudian menghadap nih ke depan, pada ke belakang. 6, ya. Dan menundukkan jari 7, kada rata, tundukkan dikit. Nah, 7. Dan kemudian 8 ini telunjuk jempol di bawah ujung telinga. Dan ujung telunjuk di bawah. Nah, nih. Kadang di sini sini tapi di sini. Nah, ini Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i kita seperti itu. Beliau di dalam kitab ini ya 10 sunnah ketika mengangkat takbir. Nah. Kemudian mengangkatnya dengan tenang. Kadang ada Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Ada 10 sunnah di sini di dalam mengangkat dan juga sampai di sini 500 sunnah ya. Kalau di sini ada belum lagi ketika membaca kemudian meletakkan tangan di bawah dada, dan tangan itu di atas di bawah dada di atas pusat, seperti itu juga mazhab Syafi'i. Dada bawah dada, pusat di sini. Beberapa riwayat ada memang riwayat Nabi itu meletakkan di atas dada, tapi Imam Syafi'i mengambil yang riwayat seperti ini. Itu ikhtilaf ummati rahmah tadi. Nah, jadi kita bermadhab itu penting supaya kita kadang ngalih. Sebuting itu sudah caranya, tapi rapi. Bila kadada madhab ini bingung mana yang dompati. Nah, nangka ini kan lalu kita ini bingung lalu kada fokus. Makanya imam 4 itu memudahkan ibadah kita. Ibaratnya kita tuh duduk aja, supir dah sampai, kita guring-guring dah sampai. Jadi aja penumpang aja dibawa oleh supir sampai, penumpang sampai. Itu pentingnya kita ikut rombongan, ikut dengan supir. Kada lapah kita begitu. 4 madhab kita kada lapah karena banyak riwayat Nabi mengangkat tangan seperti ini. Nah, kita gimana ini? Kan ngalih bila kada memadhab, kada ngumpat panduan imam siapa yang kita ambil. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan kah? Isyraq jam berapa nih? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.